Fadila NPM 5019045, Melia Sinta NPM 5019217. Kami dari kelas 3B PGSD dengan mata kuliah Manajemen Sekolah Dasar. Dosen pengampu Armi Yuneti. Baiklah, kami akan menjelaskan materi tentang manajemen peserta didik. Di dalam manajemen peserta didik terdapat 5 materi. Materi 1 dan 2 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi 3 dan 4 akan dijelaskan oleh Marhati Fadila. Materi 5 dan 6 akan dijelaskan oleh Melia Sinta. Kita menjelaskan materi yang pertama tentang pengertian peserta didik. Di dalam pengertian peserta didik terdapat para ahli. Para ahli yang pertama itu ada Jamara. Jamara menyatakan peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau kelompok seseorang dalam menjalankan kegiatan pendidikan. Menurut para ahli yang kedua ada Ari Kunto. Ari Kunto menyatakan peserta didik adalah siapa saja yang terdaftar sebagai objek di suatu lembaga pendidikan. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah peserta didik adalah seseorang yang terdaftar di suatu jalur jenjang dan suatu lembaga pendidikan tertentu. Suatu usaha untuk mengatur, mengawasi dan melayani di berbagai hal yang berkaitan dengan peserta didik untuk mampu mencapai pembelajaran di sekolah. Itulah materi saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marhati Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhati Fadila, NPM 5019045. Baiklah, di sini saya pemateri kedua ingin menjelaskan tentang fungsi dan tujuan manajemen peserta didik itu sendiri. Nah, jadi fungsi peserta didik itu sendiri adalah sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan dirinya seoptimal mungkin. Dan fungsi sarana umum dan fungsi secara umum manajemen peserta didik adalah wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkaitan dengan individunya, sosial, aspirasinya, kebutuhan dan potensinya. Baiklah, itu tadi fungsi dari manajemen peserta didik. Dan sekarang aku akan menjelaskan tentang tujuan manajemen peserta didik itu sendiri. Jadi tujuan manajemen peserta didik adalah untuk mengatur bagaimana kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat belajar dengan lancar, tertib, dan teratur serta tercapai tujuan peserta didik itu sendiri. Nah, sekarang penjelasan prinsip manajemen peserta didik. Terdapat beberapa prinsip manajemen yang dimaksud dipaparkan beberapa ilmuwan. Menurut Syaifaruddin, yang pertama, pendidikan harus diperlukan beberapa subjek, bukan objek, sehingga harus diborong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan keputusan dengan kegiatan mereka. Jadi yang kedua, kondisi peserta didik sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik maupun intelektual, sosial, ekonomi, minimal, dan lainnya. Nah, sekarang yang ketiga, peserta didik hanya akan bermotivasi belajar. Yang keempat, pengembangan potensi peserta didik tidak hanya menyangkut rentah kognitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Sinta, NPM 5019217. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kami yang kelima, yaitu pendekatan manajemen peserta didik. Yang pertama ada pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini lebih menitik beratkan
pada segi-segi birokratif dan administrasi pada lembaga-lembaga pendidikan. Wujud dari pendekatan ini adalah mengharuskan kehadiran siswa secara mutlak bagi peserta didik, penuntutan disiplin yang tinggi, serta mengharuskan peserta didik dapat menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang kedua, ada pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan agar peserta didik menjadi lebih mampu menyelesaikan tugasnya. Tujuan dari pendekatan ini adalah agar peserta didik menjadi lebih senang dan sejahtera, dan kondisi yang kondusif yang menyenangkan bagi perkembangan peserta didik itu diusahakan ada pada lembaga-lembaga pendidikan di mana peserta didik itu menempuh pendidikan. Yang terakhir yaitu pendekatan terpadu. Dalam pendekatan ini, peserta didik diminta untuk dapat memenuhi tuntutan-tuntutan birokratif maupun administrasi dari sekolahan dan insentif yang dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Misalnya, peserta didik diminta untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas yang berat dan lembaga pendidikan menyediakan iklim yang kondusif untuk peserta didik agar senang saat belajar. Selanjutnya materi yang keenam yaitu ruang lingkup peserta didik. Yang pertama ada perencanaan peserta didik, yang kedua ada penerimaan peserta didik yang baru, yang ketiga orientasi peserta didik, yang keempat mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik, yang kelima pengelompokan peserta didik, yang keenam mengatur evaluasi hasil belajar, yang ketujuh mengatur tingkat kenaikan peserta didik, yang kedelapan mengatur peserta didik yang mutasi atau yang sudah drop out, yang kesembilan kode etik, pengadilan, hukuman, dan disiplin peserta didik. Itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.